Bapak Ibu yang baru bergabung, yang bertanya, Pak beli di mana? Bapak Ibu bisa beli di Tokopedia, ya, hanya di Tokopedia. Silakan aja langsung masukkan nama-nama buku ini, pasti nanti ada nama kiosnya. Baik Pak Lo, kita akan segera masuk ke tanya jawab. Wow, ini yang hadir 1.500, tapi pertanyaannya udah 231. Bentar. Oke. Oke, kita beri kesempatan buat penanya pertama ini di sore hari ini. Pak Lo belum muncul, dia udah bertanya nih, dari Romario Yap. Ya, Pak Lo, seperti kita ketahui, gaya investasi Warren Buffett itu dari beli perusahaan murah yang disebut Cigarbat di tahun 50 sampai 60-an. Jadi berarti ini Mario ini baca nih Pak, bukunya Warren Buffett. Dan berubah menjadi membeli perusahaan yang berkualitas ya, walaupun menjadi lebih mahal karena pengaruh dari Philip Fisher maupun Charlie Munger ya, dari tahun 70-an sampai sekarang. Beliau juga menghindari membeli perusahaan komoditas karena tidak ada modnya. Komoditas dalam artian ini ya, perusahaan yang nggak punya brand yang kuat, bukan batu bara atau apa sebangsa itu. Beliau menghindari perusahaan komoditas karena nggak ada mod atau competitive advantage ya Pak. Nah, yang harganya hanya ditentukan oleh supply demand. Nah, jika saya perhatikan Pak Lo masih memakai gaya awal Warren Buffett, yaitu membeli perusahaan-perusahaan Cigarbat, yaitu membeli perusahaan dengan lebih fokus ke harga, seperti menggunakan PE yang rendah, PB yang rendah. Apakah statement saya di atas betul, Pak? Mohon pendapatnya. Ini bagus sih pertanyaannya. Ya, pertanyaan yang bagus sekali ya. Dia dahulu membeli perusahaan yang diskon yang diajarkan oleh gurunya Benjamin Graham. Kalau perusahaan itu diperdagangkan 2/3 dari nilai bukunya, ya sudah beli saja. Ya. Jadi tidak kualitas perusahaannya tidak dipikirkan. Ya. Jadi seperti membeli Cigarbat. Ya. Tapi ketika Warren Buffett bertemu dengan Philip Fisher, ya, bertemu dengan wakilnya Charlie Munger, dia sudah mulai berubah, ya, berubah menjadi memilih perusahaan-perusahaan yang berkualitas, perusahaan-perusahaan yang hebat, ya, dengan harga yang wajar, ya, seperti dia mulai membeli Coca-Cola, seperti gitu. Ya saya masih suka membeli perusahaan-perusahaan yang terdiskon seperti perusahaan seperti price to book 0,3, seperti saya suka 0,4, ya 0,2 masih saya beli. Ya. Masih suka ngumpulin perusahaan yang tidak baik, ya. Tidak berkualitas, hanya menomorsatukan yang murah. Semoga bisa naik tingkat, ya, bisa naik tingkat, tidak lagi membeli perusahaan-perusahaan yang terdiskon besar, tapi perusahaan-perusahaan yang berkualitas, ya. Tapi yang saya beli ya juga tidak jelek-jelek banget ya. Kalau saya tadi Pak Lukas bilang saya beli PNLF, itu adalah induk perusahaan dari Penin Bank, dari Penin Daiichi. Ya Penin Bank kan itu perbankan yang sangat kuat ya, Penin Bank. Kalau kita lihat Warren Buffett juga membeli banyak saham bank, seperti dia membeli Bank of America, dia beli JP Morgan, dia punya saham Goldman Sachs, dia punya, jadi banyak saham-saham perbankan yang dia miliki. Ya, ya semoga bisa naik kelas juga.
Jangan cari saham diskon saja, tapi juga satu hari bisa naik kelas, membeli perusahaan a wonderful company dengan harga yang wajar. Demikian Pak Lukas. Ya, pertanyaan selanjutnya Pak, ini dari Pak Yopi nih. Sebentar Pak. Apakah Pak Loh Keng Hong pernah membeli saham yang PBV-nya di atas 1 kali Pak? Karena prospeknya bagus ya, ada growth, potensi growth, kemudian Bapak itu pernah maksimal beli saham tuh PBV tertinggi berapa Pak? Itu dulu Pak. Saya jarang sekali membeli perusahaan yang price to book di atas 1 kali, ya jarang. Yang di atas 1 kali jarang, ya. Apalagi suruh beli Bank Jago yang price to book 90 kali itu impossible bener deh, nggak bakalan ya, nggak bakalan. Nggak bakalan. Kalau beli saham yang di atas 1 kali aja rasanya udah berat buat saya. Seperti saya beli Indika itu kan nilai buku per sahamnya 1.600, harga sahamnya 100, baru saya berani beli ya. Jadi sebetulnya orang lain jauh lebih berani daripada saya membeli saham. Ya. Seperti orang yang beli saham Bank Jago yang price to book 90 kali, aduh saya tidak punya keberanian seperti mereka-mereka itu. Saya membeli saham yang price to book di atas 1 aja udah berat, apalagi 90. Contohnya. Kalau saya mau beli saham yang price to book 1 kali, mungkin saya akan masuk BNI 46. Ya. Itu saham price to book 1 kali dibandingkan Bank Jago yang 90 kali. Ya, mungkin saya akan masuk itu. Aset dengan 891 triliun, yang satu cuma 1 triliun lebih. Ya. Untuk membangun bank dengan aset 891 triliun itu tidak mudah loh, tidak mudah. Sangat sulit sekali ya. Tapi hanya diperdagangkan di price to book 1 kali ya. Kepengen beli sekali itu ya. Ada satu lagi perusahaan yang sangat murah sekali, consumer, yaitu apa? Gudang garam ya. Itu hanya price to book 1,3 loh. Perusahaan yang begitu bagus hanya price to book 1,3 ya. Jadi seperti perusahaan-perusahaan seperti gudang garam, perusahaan yang consumer, yang bagus, hanya price to book 1,3, mungkin saya masih berani beli. Ya. Tapi sekarang masalahnya masih banyak yang saham-saham yang diperdagangkan price to book 0,2, 0,3, jadi belum juga beli yang 1 kali. Demikian Pak Lukas. Terima kasih Pak Lo. Ada pertanyaan, nama nggak ada ya, anonymous. Oke, Pak, sampai Januari 21 ini Pak Lo udah banyak melakukan pembelian kayak PMTR, Gajah Tunggal, dan yang lain. Jumlahnya cukup besar ya, sampai di atas 290 miliar. Apakah Bapak selalu mempersiapkan uang cash sebelum pandemi sehingga dapat melakukan pembelian tersebut, Pak? Saya inginnya tidak punya pegang uang cash ya. Semuanya dibelikan saham, dan saham saya kan tahu jarang ada yang price to book di atas 1 kali, rata-rata 0,3, 0,5 gitu. Yang udah bagus sekali 0,5 ya. Jadi saya maunya uang saya seluruhnya ada di saham. Tapi herannya ketika pandemi saya punya uang cash banyak ya. Punya uang cash banyak ketika pandemi ya. Tidak disangka saya juga ya. Misalnya uang saya taruh di MTN, sementara saya nggak ketemu saham yang bagus dan murah. Kemudian kawan saya mengajak saya, yuk taruh di sini aja yuk, di MTN Indakiat bunga 10,25. Oh lumayan juga 10,25, saya taruh di sana.
kalau saya butuh uang gimana? Kalau butuh uang nanti yuk jual baliknya ke saya di harga par, dia bilang. Oh jadi saya mau, ya percaya dengan ngomongan lisan aja ya. Ketika Maret 2020 pandemi datang, banyak perusahaan yang gagal bayar ya. Banyak yang gagal bayar. Tapi uang saya di Indakiat di Sinarmas tanggal 9 Maret 2020 jatuh tempo MTN saya. Saya dibayar semua pokok dan bunganya semua dibayar. Padahal MTN itu kan tanpa jaminan ya. Kalau dia bisa aja ikutin yang lain. Oh karena pandemi saya nggak bisa bayar uang kamu yang jatuh tempo. Dia tidak lakukan itu. Jadi ketika yang lain pada default, gagal bayar, saya punya di Indakiat dibayar. Dibayar. Karena memang Indakiat adalah konglomerat nomor 2 terkaya di Indonesia, tentu malu sekali kalau sampai gagal bayar. Dan di tengah COVID, pandemi, dia membayar dan saya punya uang. Dan terus saya melakukan pembelian. Demikian Pak Lukas. Ya, ini ada yang tanya kalau Pak Lo berkenan menjawab, kalau tidak mengapa. Sebelum pandemi itu kira-kira berapa persen posisi cash Pak Lo pada saat itu, dan berapa persen posisi cash Pak Lo saat ini? Saya hitung-hitung dulu ya Pak. Kira-kira ya. Mungkin sebelum pandemi uang cash saya ada 30%. Sekarang pandemi posisi uang saya tinggal 2% kali Pak. Ya. 2%. Tinggal 2%, uangnya udah mau habis. Tinggal 2% dari 30%. Ya. Saya belanjain terus, saya beli-beli terus. Sekarang kira-kira tinggal 2%. Ya. Demikian Pak Lukas. Waduh, itu cukup buat hidup nggak? Tapi Pak Lo kan hemat ya. Ini 2% masih sangat besar sekali Pak. Jangan kan untuk hidup. Untuk foya-foya seumur hidup juga masih bisa Pak. Saya bergurau Pak. Saya bergurau. Kalau buat orang lain mungkin tinggal 2% udah deg-degan ya. Saya mau bikin sisain 0 Pak ya uang saya. Mau saya sisain 0, mungkin sisain 100 juta aja untuk saya hidup. Ya, mau saya habisin uangnya. Bapak begitu terima dividen aja itu bisa buat hidup. Oh iya, bisa seumur hidup lagi. Seumur hidup lagi. Karena saya bikin sisain uang saya mau sisain uang cash saya tinggal 100 juta untuk saya hidup saja, sekeluarga, dan hidup saya kan sederhana, hemat, jadi nggak butuh uang banyak. Saya pegang saham itu, sebetulnya saya pegang uang cash, Pak. Betul. Saya pegang saham itu, sebetulnya saya pegang uang cash. Karena ketika saham saya jual, 2 hari kemudian saya terima uang cash kok. Ya. Betul. Jadi saya nggak takut untuk membelikan uang saham saya seluruhnya, saya belikan saham. Tentu saham saya pasti hanya price to book 0,3, 0,5 apa yang saya takutin gitu. Demikian Pak Lukas. Ya. Ini ada pertanyaan menarik nih, Aigner Susanto. Apakah Pak Lo melakukan averaging up? Ya, misalnya, bagaimana cara melakukan averaging up? Sebagai contoh, saya sudah beli gajah tunggal di rata-rata 500. Nah, sampai PBV berapa kita bisa terus membeli saham ini? Wah, sejak pandemi ini averaging up terus, Pak. Yeah. Karena nggak beli karena tetap masih murah. Masih murah. Contohnya ada satu saham, ya. Ketika pandemi saya beli di 204. 204. Karena begitu murahnya 204, 206, 210, 230, 250, 260, 270, 300, 310, 320, 350, terus averaging up terus 400, 410, 450, kinerjanya tambah bagus, 410.
460, 470, 480, 490, 500. Terus saya beli terus lupa. Averaging up. Karena apa? Yeah. Saya yakin saham ini masih under value. Ya. Kira-kira demikian. Jadi kalau saya yakin perusahaan ini masih jauh sekali, masih jauh. Harga yang saya beli 200 ke 500 udah untung 150% loh. Saya nggak jual, malah saya averaging up terus naik terus, beli terus karena saya yakin perusahaan ini begitu bagus dan masih sangat murah ya. Ya. Saya yakin setelah acara ini sampai malam orang akan mencari-cari Pak itu yang saham 200 naik terus. Itu 500 masih apa? Dibeli. Ya, itu sama apa? Kalau saya udah tahu jawabannya, Pak. Iya, jangan dikasih tahu kalau gitu, Pak. Pak Lukas hampir tahu semua saham saya ya. Iya, Pak. You can trust me, Pak. Ya. Oke. Ini ada pertanyaan lagi, sebentar, Pak. Ya, karena banyak tadi saya foto-foto yang menarik untuk saya tanyakan Pak Lo. Oke. Nah, ini Pak. Pak Lo ini dari Zain. Sebelum mengenal value investing, Pak Lo adalah seorang trader. Ya mohon dikoreksi ya Pak, kalau itu tidak benar. Seorang trader terlebih dahulu yang cukup lama. Boleh tolong diceritakan di masa sebelum mengenal value investing, apakah Pak Lo saat trading itu cuan? Dan cuan yang banyak itu baru kemudian memulai melakukan value investing dengan nominal yang besar. Jadi ini banyak orang yang berpikir gini Pak, ya kalau mau jadi value investor tuh harus punya uang besar dulu. Gitu. Ya, untuk mendapat uang besar itu ya kita trading dulu. Ya, ini juga pengalaman dia nih. Saya awalnya itu value investing full Pak, tapi sekarang saya membagi sedikit porsi untuk trading karena saya baru mengenal pasar saham dan ingin melihat dalam pengalaman banyak di hari-hari begini ini banyak ketakutan untuk kehilangan opportunity, ya, FOMO. Nah, jadi dia tergoda untuk menyisihkan sebagian untuk trading. Silakan Pak Lo. Saya sama sekali belum pernah melakukan trading, Pak. Ya. Karena bagi saya trading itu seperti ada wartawan bisnis Indonesia yang menulis sangat bagus sekali. Dia bilang orang yang melakukan aktivitas trading itu seperti sedang mempertaruhkan uangnya di meja judi. Wartawan itu pernah menulis, ya, wartawan bisnis. Jadi saya tidak mau melakukan aktivitas trading karena saya juga tidak tahu dalam jangka pendek saham yang saya beli itu bisa naik atau turun, saya tidak tahu. Jadi saya betul-betul kalau saya melihat perusahaan yang bagus, harga murah, udah saya beli saja. Ya. Saya beli, saya simpan. Ya, saya beli, saya simpan. Jadi saya tidak melakukan aktivitas trading. Saya betul-betul hanya dari tahun 98 saja saya pernah memberikan penjelasan kepada Pak Lukas bahwa saya membeli saham United Tractor di 250 karena saya lihat harga wajar dari United Tractor ada 100.000. Jadi tapi saya tidak konsisten dengan diri saya sendiri. 6 tahun kemudian baru saya jual, itu sudah 22 tahun yang lalu. Apalagi sekarang, nggak mungkin satu kemunduran buat saya melakukan aktivitas trading. Jadi bisa dilihat, tadi saya sudah bilang, coba lihat saham saya. Kalau saya trading, lihat ada nggak saham Petrosi yang berkurang, MBSS berkurang, saya jual. Gajah Tunggal saya jual, BMTR saya jual, nggak pernah saya jual. Jadi saya nggak melakukan aktivitas trading. Saya membeli BMTR di harga 200. 1 minggu kemudian dia menjadi 350. Itu keuntungan saya 150 miliar tuh dalam 1 minggu. Dan saya tidak ambil. Nah, untung 350 miliar dalam seminggu di BMTR saya nggak ambil, ngapain saya cari uang receh di aktivitas trading, nggak mungkin saya lakukan itu. Ya. Cari uang berapa sih trading, dapatnya berapa? Ya. 350 miliar di depan mata kalau saya siram itu bisa itu Gajah Tunggal, tapi saya tidak lakukan. Jadi uang 350 miliar aja saya tidak ambil, apalagi saya melakukan aktivitas trading yang hanya ratusan juta, udah nggak saya lihat itu Pak Lukas. Ya.
Mungkin maksudnya dulu Pak, sebelum Bapak menemukan United Tractor ya Pak. Jadi pertanyaannya lebih ke sana. Awal-awal lah mungkin Pak. Sepertinya awal-awal pun saya tidak melakukan aktivitas trading ya, karena saya kan nggak bisa. Apa saya beli saham ini, saya tahu saham ini bakal naik, ya enggak juga. Karena saya kebetulan bekerja di bank, jadi saya banyak lihat laporan keuangan. Dari dulu saya suka lihat di koran, lihat perusahaan ini penjualannya berapa, labanya berapa, terus jumlah sahamnya berapa, nilai pasarnya berapa. Kalau nilai pasarnya sekian, dengan laba sekian, mahal atau murah gitu Pak. Jadi saya betul-betul dari pertama sudah membaca laporan keuangan karena saya kerja di bank sebagai kepala cabang. Tentu kalau ingin memberikan fasilitas kredit kepada orang, tentu perusahaan saya harus membaca laporan keuangannya. Demikian Pak. Ya Pak, saya pernah baca satu riset itu, memang orang itu dilahirkan itu memang udah ada yang cenderung senang trading ya, dan ada juga yang nggak suka trading, yang mungkin modelnya kayak Pak Lo. Artinya jarang lah orang yang memang udah senangnya trading tiba-tiba dalam tanda kutip berubah ya jadi seorang value investor. Ya mungkin ada tapi nggak banyak. Nah, mungkin Pak Lo termasuk yang memang dari awalnya itu memang tidak ada kecenderungan untuk suka trading ya Pak ya. Maksudnya jual beli dalam jangka yang pendek. Oke Pak, ini ada pertanyaan menarik masih tentang corporate governance dan kebetulan sahamnya Gajah Tunggal nih Pak. Izin bertanya, kenapa Pak Lo memilih Gajah Tunggal? Ya, biasanya kan Pak Lo selalu menekankan pentingnya GCG. Seperti kita ketahui, top manajemen GCG ada yang terbentur kasus hukum. Mungkin ini perlu dilarat ya, bukan top manajemen mungkin ya Pak ya. Mungkin yang dimaksud dia founder mungkin ya Pak. Nah, mohon dijawab Pak. Kalau saya lihat ya, perusahaan punya tata kelola yang baik ya. Kalau perusahaan tidak punya tata kelola yang baik, tentu perusahaan itu tidak bisa menghasilkan keuntungan. Selalu perusahaan itu tidak untung, bahkan rugi terus ya. Tapi kalau saya lihat Gajah Tunggal bisa menghasilkan keuntungan. Kalau perusahaan bisa memperoleh keuntungan yang besar, itu salah satu tanda perusahaan itu punya tata kelola yang baik. Demikian Pak Lukas. Ya, baik Pak. Ini berulang kali ada pertanyaan mirip, tapi saya pikir ini menarik untuk dijawab Pak. Dari Denny ya, mau bertanya Pak, apakah salah kalau berinvestasi ke saham hanya dengan modal kecil, anggaplah 19 juta. Apakah salah jika lebih memilih trading ketimbang long investing? Mungkin mikirnya modalnya cuma kecil, lebih enak kalau trading bisa dapat lebih hasil yang lebih bagus. Bagaimana? Mohon pencerahannya. Ya, trading mungkin saja bisa beruntung, bisa uang itu bisa jadi besar. Tapi karena inspirasi saya Warren Buffett tidak melakukan trading dan dia bisa menjadi salah satu orang yang terkaya di Indonesia dengan kekayaan yang dia miliki 100 miliar dolar, maka dialah yang menjadi contoh saya. Kalau mau trading ya silakan saja, tidak apa-apa. Tapi saya tidak yakin trading itu lebih baik daripada berinvestasi ya. Karena sudah terbukti Warren Buffett bisa memiliki kekayaan 100 miliar bukan dari trading tapi dari berinvestasi. Kalau nggak mau ikutin Warren Buffett mau trading ya silakan. Demikian Pak. Trading itu seperti tadi saya udah bilang, ada wartawan bisnis beberapa waktu yang lalu sudah menulis, kalau kita melakukan aktivitas trading itu seperti kita sedang mempertaruhkan uang kita di meja judi. Demikian Pak Lukas.
Baik Pak, ini juga sering ditanyakan, ada baiknya kita jawab lagi. Pak izin tanya ya, begitu banyak emiten di bursa, bagaimana cara Bapak menyeleksi ya ini untuk mencari saham-saham yang menarik? Apakah laporan keuangan semua emiten harus dibaca? Silakan. Ya tentu saja tidak semua perusahaan yang emiten kita baca ya. Tentu membuang-buang waktu. Kalau kita lihat yang singkat saja, kalau dia punya PE-nya tinggi, price to book-nya tinggi, misalnya price to book 10 kali, udahlah nggak usah dilihat lah, ngapain dipelajari, kita nggak bakalan beli juga gitu. Saya nggak bakalan beli, ngapain beli perusahaan yang price to book 10 kali dipelajari, buang-buang energi, buang-buang waktu kita. Ada BNI kok yang price to book 1 kali, ada Gudang Garam kok yang price to book 1,3. Emang perusahaan yang price to book 10 kali bisa lebih bagus dari BNI dan Gudang Garam begitu, Pak? Ya. Nggak semua, Pak. Hanya yang menarik aja yang dipelajari. Baik, dari Rafli ini perlu kita jawab nih anak muda. Pak, saya seorang anak muda milenialis. Wah, jarang-jarang ya Pak yang anak muda itu mengidolakan Pak Lo Keng Hong. Biasanya anak muda itu nggak sabar, mereka lebih senang yang serba cepat. Nah, saya agak kesulitan jika tidak mengikuti tren gaya masa kini dengan menghamburkan uang yang saya miliki. Wah, jadi tergoda ini. Gimana Pak? Nggak dengar saya Pak. Ya Pak, saya ulang ya. Bisa dengar sekarang Pak? Ya, bisa ya. Pak Lo, saya seorang anak muda milenialis. Saya agak kesulitan jika tidak mengikuti tren gaya masa kini untuk menghambur-hamburkan uang yang saya miliki. Jadi sekarang kan trennya kan memang ya boros lah gitu Pak ya. Jadi dia sulit untuk tidak mengikuti itu. Menurut Pak Lo, apakah ada saran agar keuangan saya bisa ditahan untuk hal-hal, maksudnya ada saran supaya saya tidak boros lah, intinya gitu Pak. Karena saya kesulitan untuk tidak boros. Ada tips Pak dari seorang Lo Keng Hong? Kan kita punya pepatah, hemat pangkal kaya. You boros pangkal miskin loh. Sederhana aja Pak. You pepatah mengatakan hemat pangkal kaya. You boros pangkal miskin. Ya. Kalau kamu boros, selamanya you nggak bisa kaya loh. Jangan-jangan selamanya nggak bisa kaya karena uangnya selalu habis ya. Ada orang kaya yang punya uang 400 juta dolar, 5,6 triliun di bukunya Pak Lukas ya. Karena hidupnya foya-foya ya, hidupnya foya-foya, habis nih uang 5,6 triliun itu. Iya. Siapa itu? Itu orang terkenal, juara tinju dunia, Mike Tyson. Ketika dia juara dunia, dia punya uang 400 juta dolar, 5,6 miliar, 5,6 triliun. Karena hidup foya-foya habis. Ya. Duitmu itu berapa banyak sih? Apa lebih banyak dari Mike Tyson? Mike Tyson aja bisa habis loh foya-foya. Demikian Pak Lukas. Baik. Pak Lo ada yang tanya nih tentang sektor batu bara. Pak Lo ini kan terkenal banyak cuan dari saham batu bara. Oke, dari Pak Hardi ini. Pak Hardi bertanya, sektor komoditas terutama batu bara sering memberikan capital gain yang besar ketika kita masuk pada saat yang tepat. Misalnya ketika harga batu bara hanya 50 dolar. Oke, menurut Pak Lo bagaimana prospek batu bara ke depan? Kalau menurut saya prospek batu bara ya tetap tergantung dari China ya. Kalau pembeliannya banyak, harga batu bara jadi tinggi. Kalau pembeliannya sedikit, harga batu bara jadi turun ya. Tapi menurut saya batu bara sampai saat ini masih sangat dibutuhkan, Kalau tidak ada batu bara, mungkin di China, di India, sebagian wilayahnya, sebagian besar pada malam hari akan gelap ya. Di Indonesia pun demikian.
Kalau tidak ada batu bara, mungkin pada malam hari kita akan sulit untuk menyalakan listrik ya, karena energi yang dipakai air atau tenaga surya masih sangat minim. Tentu saja batu bara prospeknya masih bagus, masih sangat dibutuhkan sekali oleh dunia ini. Demikian Pak Lukas. Ya, ini ada pertanyaan berikutnya. Menurut Bapak, ke depan ini sektor apa yang masih punya potensi under value, Pak? Bukan saham, tapi sektornya, yang dimana kita bisa menemukan saham-saham yang underpriced pada saat ini. Sektor usaha ya. Sektor usaha. Ya mungkin perbankan masih banyak yang murah, yang price to book masih di bawah 1, ya padahal bank itu kan usaha yang bagus. Mayoritas perusahaan Warren Buffett juga rata-rata perbankan. Ya. Masih banyak yang price to book di bawah 1, ya. Seperti BNI hanya price to book 1 kali, ya murah sekali. Padahal membangun aset hampir 900 triliun itu tidak mudah. Seperti perusahaan rokok, gudang garam, ya juga murah, hanya price to book 1,3 kali dibandingkan dengan HM Sampurna yang 5 kali, tentu murah sekali. Jadi banyak sektor-sektor yang masih murah pada saat ini, meskipun indeks kita di 6.300. Demikian Pak Lukas. Ya, terima kasih Pak. Ini ada pertanyaan tentang ini Pak, tentang saham teknologi Pak. Nah, ini dari Pak Gary. Pak Lo mau bertanya, apa tanggapan Bapak terhadap investasi di sektor teknologi perusahaan unicorn, misalnya Gojek atau Topet yang rencananya akan IPO dalam waktu dekat? Karena secara PE mungkin tidak menarik, tapi melihat dari tren sepertinya akan menjadi platform masa depan. Yang pertama, saya sudah tidak membeli saham IPO 20 tahun lebih. Karena tidak mungkin pemilik perusahaan dan penjamin emisi mau menjual di harga under value, harga murah. Pasti mereka mau menjual harga IPO semahal-mahalnya. Jadi sudah 20 tahun lebih saya menghindari untuk membeli saham IPO karena menurut saya tidak ada yang salah harga. Mana mau si pemilik bisnis mau menjual Mercy-nya di harga Avanza. Kalau bisa Avanza-nya dijual harga Mercy. Ya. Jadi saya sudah 20 tahun lebih nggak beli. Saya nggak mengerti teknologi. Ya. Untuk Zoom meeting ini aja kalau nggak dibantu sama anak saya mungkin tidak bisa terjadi Zoom ini. Sampai saat ini saya mengetik di komputer aja tidak bisa. Ya. Mungkin saudara kaget, Lo Keng Hong ngetik di komputer aja nggak bisa. Ya, karena waktu saya kuliah dulu belum ada komputer, dan udah gitu saya nggak mau belajar lagi karena nggak ada kebutuhan. Mana mungkin saya beli perusahaan teknologi yang valuasinya bisa 10 kali nilai buku, labanya perusahaannya masih rugi, untungnya masih negatif, seperti Bank Jago, ya perusahaan digital, ya. Mungkin price to book 90 kali, saya nggak ikutin, perusahaan masih rugi, aset juga masih cuma 1 triliun lebih, ya nggak mungkin saya membeli. Ya. Saya seorang investor yang sangat konservatif, saya nggak mau lihat tidak mau melihat kinerjanya yang berlebihan di masa yang akan datang, ya. Jadi saya mesti lihat labanya dulu, tunjukin ke saya. Kalau sudah labanya besar, harganya murah, baru saya beli. Saya tidak mungkin akan membeli seperti saham Tesla yang PE-nya 1000 kali, nggak mungkin seperti itu.
PI 1000 kali itu artinya kalau labanya tidak bertumbuh, investasi kita itu baru break even setelah 10 abad. Ya, jadi nggak mungkin saya membeli saham teknologi yang valuasinya mahal. Saham teknologi itu untuk fund manager, ya, karena mereka kelola uang orang lain, bukan uang mereka sendiri. Kalau rugi pun nggak apa-apa, mereka tetap untung. Ya. Demikian Pak Lukas. Baik Pak, ini ada lagi 1-2 pertanyaan lagi karena udah hampir jam 6. Oke, tentang gajah tunggal lagi dari Edi Martono. Laba gajah tunggal tahun 2020 naik lumayan dibandingkan tahun sebelumnya. Harga sahamnya sekarang terakhir 915 Jumat lalu ya. Menurut Pak Lo, GJTL ini wajarnya di harga berapa? Atau PI PBV-nya itu berapa kali gitu ya? Wajarnya itu. Ya mungkin dia udah mikir, siapa tahu udah saatnya jual. Silakan Pak. Harga wajarnya berapa? Yang gampang aja deh, yang gampang. Nilai bukunya kan 1.900 lebih ya, hampir 2.000. Ya itu aja lah, harga wajarnya lah. Hitung yang pakai perhitungan anak SD saja lah, yang paling murah. Lihat aja nilai buku per sahamnya berapa, kan 1.900 sekian. Anggaplah itu nilai wajarnya, kan masih jauh sekali dari sekarang. Demikian Pak Lukas. Ya, jadi menurut Pak Lo paling tidak targetnya PBV 1 kali. Pak Lo. Kalau Pak Lo belinya rata-rata di harga 500 saja, berarti kalau PBV 1 kali itu berarti sudah tumbuh berapa kali lipat itu Pak? Jadi menjadi 4 kali lipat kan Pak kalau jadi 2.000. Tapi kan harus menanti dengan sabar Pak. Iya, kapan betul, mencapai Pak. terhadap. Betul. Kalau kita lihat tahun 2011 kalau tidak salah harga saham gajah tunggal itu 3.000 lebih, 3.000 apa ya? Iya Pak. Ini sering disebut tentang value trap nih Pak Lo. Pak Lo, bagaimana menghindari value trap? Kapan waktu terbaik untuk menjual saham yang dipegang? Terima kasih. Saya tidak percaya ada value trap ya, tidak percaya. Tolong tunjukkan kepada saya saham apa yang namanya value trap itu. Misalnya ada orang yang mengatakan saham PNLF itu value trap. Ya, ada 2 orang yang mengatakan saya saham PNLF itu value trap. Dan saya sama sekali tidak percaya kalau PNLF itu value trap. Itu kata 2 orang yang saya tahu ya. Saya tidak percaya. PNLF itu adalah induk perusahaan dari Penin Bank. Penin Bank adalah perusahaan yang sangat kuat ya. Ketika krisis ekonomi tahun 98, banyak sekali bank yang tumbang, Penin Bank tidak tumbang ya. Tidak minta BLBI kepada Bank Indonesia, tidak minta bantuan likuiditas ke Bank Indonesia. Itu bank yang sangat kuat sekali. Dan menurut saya itu bukan value trap, itu malah bisa jadi value gain. Ya. Jadi orang yang mendapatkan keuntungan yang besar suatu hari. Ya. Karena perusahaan untung besar dan dihargai sangat murah sekali. Ya. Kalau kita lihat price to book hanya berapa itu? Hanya 0,3 sepertinya ya, hanya 0,3. Perusahaan yang begitu bagus, 9 bulan laba bersihnya 1,3 triliun. Menurut saya itu bukan value trap, tapi itu satu hari orang yang memegang saham itu akan memperoleh keuntungan yang besar. Demikian Pak Lukas. Baik, pertanyaan terakhir Pak Lo. Brian Mirah. Banyak yang bilang bahwa metode value investing ini sudah jadul ya, metodenya Benjamin Graham ini. Sudah outdated. Bagaimana tanggapan Pak Lo? Ya kalau orang mengatakan itu jadul, ya silakan saja. Ya silakan saja. Gunakan metode yang lain yang lebih bagus. Ya. Memang
ada dua metode yang Warren Buffett lakukan. Kalau dia muda, dia melakukan value investing, beli saham yang harga diskon, harga yang murah, perusahaan yang salah harga, dan perusahaannya tidak dilihat bagus atau tidak. Tapi sekarang Warren Buffett sudah sangat sempurna, dia membeli saham perusahaan yang wonderful company, perusahaan yang hebat, yang punya prospek jangka panjang yang baik. Ya. Itu dua hal yang dianut oleh Warren Buffett. Membeli perusahaan yang berkualitas, wonderful company. Itu yang dua metode itu yang dipakai. Kalau dianggap jadul, ya silakan saja. Ikuti pakai metode yang mutakhir aja yang terbaik. Tapi apakah metode yang mutakhir itu bisa menjamin kita memiliki kekayaan seperti Warren Buffett 100 miliar dolar? Apakah ada metode yang lain yang lebih baik daripada itu? Saya rasa saya belum menemukannya. Kalau ada, saya pun ingin memakainya, meninggalkan. Iya, kalau ada orang dengan punya metode yang lebih baik dan kekayaannya sudah melebihi dari Warren Buffett 100 miliar dolar, silakan pakai metode itu ya. Demikian Pak Lukas. Terima kasih Pak Lau.